Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Dian Pramesti dari kelas Retorika PBSI 6D. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan selalu bersemangat dalam melakukan semua aktivitas ya. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika yang diampu oleh Bapak Rani. Pada video ini juga saya akan bercerita tentang kenapa sih kota Dampit disebut dengan Dampit. Kemudian ada salah satu desa di Dampit yang menurut saya itu namanya cukup unik, dan di sini kita akan membahas tentang dua hal tersebut. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kenapa kota Dampit disebut dengan Dampit. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, sumber itu dari internet dan termasuk sumber itu saya dapat dari kakek nenek saya. Pastinya jika orang itu orang Dampit pasti tahu akan cerita ini. Nah, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota kecamatan Dampit ternyata memiliki sejarah yang hampir sama dengan beberapa daerah di kota Malang, khususnya Malang daerah selatan. Daerah yang dulunya berstatus desa ini didirikan oleh para prajurit Pangeran Diponegoro. Kisah ini itu berawal dari petualangan dua prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa. Kedua orang prajurit ini di Dampit itu dikenal dengan nama Mbah Tugu dan Mbah Kuplo. Saat dua prajurit Pangeran Diponegoro ini melakukan petualangan, nah pemimpin mereka itu tertangkap oleh Belanda. Kemudian Mbah Kuplo dan Mbah Tugu ini melarikan diri ke arah timur. Arah timur itu yaitu terkenalnya dengan kota Dampit ini. Kemudian Mbah Tugu dan Mbah Kuplo ini terkenal di sini, terkenal sebagai orang yang pertama kali menemukan wilayah. Biasanya itu orang Jawa menyebutnya dengan orang yang pertama kali melakukan babat alas atau bedah kerawang, seperti itu. Nah, kemudian terbentuklah sebuah desa di sini, di wilayah ini atau di wilayah Dampit ini. Kenapa dibentuk sebuah desa? Karena kian hari populasi manusia di daerah ini itu semakin banyak, semakin berkembang, semakin pesat seperti itu. Sehingga terbentuklah desa. Lalu tokoh-tokoh pembabat alas atau penemu wilayah ini tadi memberikan nama kepada desa ini itu Dampit. Kenapa disebut Dampit? Konon katanya dulu itu di pusat wilayah ini atau di tempat ini itu ada pohon aren yang berdampingan. Biasanya kalau orang Jawa kan bilangnya gandeng atau Dampit, seperti itu. Jadi kenapa disebut dengan kota Dampit? Ya karena dulunya ada pohon aren yang Dampit, seperti itu. Lalu pohon ini itu sebenarnya dulunya sering digunakan Mbah Tugu dan Mbah Kuplo sebagai tempat berteduh dan tempat bertemunya antara Mbah Tugu dan Mbah Kuplo kala itu. Singkat cerita, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di daerah ini, menjadikan daerah ini kan semakin ramai, semakin berkembang. Mereka itu melakukan biasanya pindahan gitu untuk berdagang dan berdagang atau berniaga. Sehingga perekonomian di Kelurahan Dampit itu juga semakin baik. Nah, semakin baik dan berkembang pesat. Ini itu terjadi saat Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintahan, kalau nggak salah itu Hindia Belanda, tepatnya tahun 1915. Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini yaitu tentang desa unik yang ada di kota Dampit. Sebenarnya ada banyak
desa di Kota Dampit. Sebenarnya namanya juga sama, unik-unik seperti Pamotan, Gunung Kelop, Sumber Kembar, Ngelak, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak. Nah, menurut saya yang paling unik itu yaitu tempat saya tinggal, yaitu Desa Ngelak. Ngelak itu jika di bahasa Indonesia kan itu artinya haus. Lucu kan? Haus. Berhubung kita berada di Jawa, jadi namanya itu Ngelak, seperti itu. Sebenarnya untuk kenapa Desa Ngelak itu disebut dengan Desa Ngelak, sebenarnya tidak banyak orang yang tahu kenapa disebut dengan Ngelak gitu. Kemudian setiap kali saya memberitahu bahwa rumah saya itu ada di Desa Ngelak, semua orang pasti tertawa, kenapa kok namanya Ngelak dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya mencari tahu dari beberapa sumber, yaitu sumber dari kakek nenek saya, ternyata karena dulunya desa itu merupakan sebuah pengungsian pada masa Belanda. Nah, desa itu juga tidak ditemukan atau sangat sulit. Bisa dibilang tidak ada sumber air, sehingga orang yang mengungsi di sana itu merasa kehausan seperti itu. Kemudian para pekerja juga pada saat mereka bekerja saat haus juga tidak bisa meminum karena sumber di desa itu juga sangat sulit. Tapi untuk saat ini Desa Ngelak untuk sumbernya ya sudah cukup banyak ya, dan sudah mencakup keseluruhannya, sehingga untuk penyebutan Desa Ngelak sekarang hanya ada penyebutannya saja, tetapi untuk air untuk saat ini sudah banyak ditemukan di sana, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini dan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata atau kurangnya informasi yang saya berikan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.